Oke, di sini sudah ada dua file ISO. Sekarang langkah berikutnya kita akan mencoba membuat virtual machine. Nanti virtual machine-nya akan kita install menggunakan file ISO ini. Untuk yang pertama saya akan coba untuk bikin yang Windows Server 2019 dulu. Oke, di sini ada tombol create VM atau buat virtual machine. Nah, di sini pilihan nodenya cuma ada satu ya, karena ini belum di clustering. VMID ini sebaiknya satu dengan yang lain tidak bisa sama. Misalnya saya sekarang bikin VMID 100, nanti siswa berikutnya atau orang yang lain yang menggunakan server yang sama tidak bisa menggunakan VMID 100. Kemudian di sini bisa kita tulis Windows Server Omar gitu ya. Jadi nanti kalian kalau bikin VM dikasih nama kalian biar temannya tahu itu punya kamu. Jadi biar nggak ketukar-tukar ya. Atau misalnya sini supaya lebih pendek Win Server gitu aja. Nah, Win Server Omar. Oke, di sini OS kita pilih langsung file ISO-nya. Kemudian di sini kita pilih Microsoft Windows. Nah, di sini Windows-nya ada banyak pilihan. Kita pilih yang paling atas karena yang paling sesuai ya. Di sini 2019. Jadi di sini kita pasang file ISO-nya. Di sini kita definisikan OS yang akan diinstal. Untuk sistem kita gunakan Spice. Spice ini nanti akan saya jelaskan lebih lanjut. Kenapa tidak menggunakan default? Kenapa harus Spice? Karena Spice ini untuk Windows di dalam Proxmox itu lebih nyaman. Tapi kalau misalnya nanti kita install Linux, mungkin kita pakai yang default saja nggak apa-apa. Kemudian untuk hard disk 32 GB sudah cukup, tidak perlu gede-gede. Kemudian CPU satu core saja cukup. Nah di sini memori 2 GB, karena ini kalian sharing ya. Modelnya servernya saya harap sih maksimal 2 GB ya, jangan lebih dari 2 GB, tapi juga jangan sampai kurang dari 1 GB. Seperti ini. Saya akan coba pakai 1 GB saja, 1024 MB apakah bisa. Nah, di sini untuk network kita pakai VM bridge 0 dulu. Nanti ini akan kita ganti dengan VM dengan network khusus ya. Atau bisa kita pilih no network device dulu. Nanti akan kita tambahkan belakangan. Kemudian kita confirm, kita finish. Nah, di sini akan muncul VM-nya. Oke. Saya cek hardware-nya. Memori 1 GB, prosesor 1 core. Untuk display-nya pakai Spice. Hard disk-nya 32 GB. Kemudian ISO-nya sudah ada. Di sini belum ada network device-nya ya. Kita langsung aja install dulu. Untuk network kita urus belakangan. Kita klik start. Nah, ini sudah ada tanda hijau, status running. Kemudian di sini juga tombol start-nya sudah tidak aktif. Oke, berarti ini virtual machine-nya sudah jalan. Saya klik console. Nah, ini kita pakai yang NoVNC dulu untuk sementara. Karena untuk Spice-nya belum bisa kita install ya. Karena sedang proses instalasi di sini. Ini bisa seperti ini, bisa juga kalau misalnya kita pengen di sini. Bisa nggak ya? Saya tutup dulu.
Nah, bisa juga seperti ini. Jadi bebas ya. Coba kita klik tombol next. Nah, ini coba lihat, ini tidak sesuai ya kan. Nah, ini adalah permasalahan menginstal Windows Server di dalam Proxmox. Di sini coba lihat kursor saya di bawah, tapi yang gerak di atas. Jadi nggak apa-apa. Kalau misalnya seperti ini, kita klik hardware dulu, kemudian kita klik konsol, apakah bisa sesuai? Oh, sama ya. Di sini kita pilih I do not have product key, jadi kita pakai versi trial aja nggak apa-apa. Nah, ini kalau kalian mana kursornya hilang ya? Pilih yang atas, yang standar, itu dia tidak ada tampilannya atau mode server kalau di Linux. Kalau kita pilih yang nomor 2 ini, nah ini ada desktop experience. Kita pilih yang desktop experience saja ya. Kemudian kita klik tombol next. Kemudian seperti biasa kita pilih accept. Oke, karena ini cukup menyusahkan, saya klik tombol tab saja. Oh, nggak bisa ya tab ya. Ini menyebalkan ya. Oke, akhirnya ketemu kursornya. Oke, klik tombol next. Saya pilih advance. Nah, ini kita langsung install aja, nggak usah dipartisi karena harddisknya kecil. Ya, ini tampilannya nanti akan seperti instalasi biasa. Kayak kalau kalian install Windows 10 ya seperti itu. Ini saya pause dulu ya videonya biar nggak kelamaan. Oke, ini sudah hampir selesai. Dia restart sendiri. Kita tunggu dulu proses instalasinya. Saya pause lagi deh. Oke, ini sudah masuk ke tahap berikutnya. Silahkan diisi password ya. Ini passwordnya masing-masing siswa harusnya beda-beda dan seharusnya passwordnya tidak boleh diketahui temannya. Ya, jadi beda kalau upload file ISO pada video sebelumnya itu mungkin perwakilan saja sudah cukup, karena kalau masing-masing upload kan nanti buat apa kan, file ISO-nya sama. Tapi untuk bikin virtual machine ini seharusnya setiap siswa bikin masing-masing. Ya, jadi masing-masing bikin, masing-masing install. Oke, saya klik finish. Nah, ini sudah selesai. Sudah selesai instalasinya. Kemudian, nah untuk login ke Windows Server ini kita bisa klik Ctrl Alt delete ya ini. Nah, Ctrl Alt delete. Beda ya kalau misalnya kalau untuk masuk Windows 10 biasa kalian cuman enter gitu doang. Kadang ini udah muncul, tapi kalau di Windows Server nggak bisa. Harus klik Ctrl Alt delete dulu baru bisa muncul.
untuk loginnya. Terus sorry, salah. Nah, di sini saya berharap masing-masing siswa punya satu virtual machine Windows Server ya, Windows Server 2019 seperti ini. Nanti mungkin bisa dipakai untuk praktikum administrasi sistem jaringan. Kalau kalian mau nyobain Windows Server, selama ini kan belajarnya Debian ya. Nah, ini Windows Server dia punya tampilan seperti ini. Mudah lah. Saya rasa Windows Server itu mudah karena dia sifatnya desktop dan seharusnya kalian nggak perlu menghafal perintah macam-macam. Oke, ya udah ini bisa kita shutdown di mana ya? Di bawah itu harusnya, tapi sulit sekali kursornya ini. Saya klik local server. Ada ya. Baiklah, kita akan mencoba untuk ke bawah. Nah, ini dapat sign out, shutdown. Jadi kalau Windows Server itu kalau mau shutdown tuh nggak bisa tiba-tiba shutdown, harus ada alasannya. Misalnya hardware maintenance atau other plan atau unplanned. Secara default dia akan pilih unplanned. Oke, kita klik continue. Nah, ini dia akan mati ya. Seperti itu. Nah, sambil nunggu server ini mati, kita akan coba bikin network. Misalnya network khusus untuk si ini nih. Network ini berarti harus dibuat oleh masing-masing siswa ya. Jadi bukan satu network untuk dipakai bareng-bareng. Soalnya nanti setelah ini kita akan coba adakan install juga kliennya, sehingga nanti klien itu bisa terinstall dengan servernya. Kliennya Windows 10, servernya Windows Server 2016. Seperti itu. Dan mereka seharusnya satu network. Misalnya saya sebagai siswa, maka saya punya server, Windows Server, terus juga punya Windows 10 sebagai klien, dan itu satu network. Dan kedua virtual machine saya, Windows Server dan Windows 10 itu tidak boleh satu network dengan virtual machine siswa lain, gitu maksudnya ya. Jadi ini kita klik create, kita pilih Linux Bridge aja, VMware 1. Nah, di sini boleh kita tulis IP-nya, boleh nggak? Tidak ya, coba kalau nggak usah ditulis. Nah, ini kayaknya boleh, tidak. Di sini either reboot or apply configuration. Nah, jadi kita dia nggak langsung aktif, jadi harus di reboot dulu atau di apply configuration. Saya apply. Oke, kemudian ini kartu jaringannya saya tambahkan. Saya masukkan ke dalam bridge yang sama. Ke dalam bridge 1. Seperti itu. Klik tambah. Nah, sudah selesai. Kalian nanti harus mencoba untuk menginstal Windows Server. Dan juga pokoknya langkah-langkahnya seperti tadi. Mungkin memorinya 1 GB cukup ya. Terus kalian setelah itu juga bikin VM lagi satu nih. Seperti ini caranya. Misalnya di sini Windows 10 Omar. Kemudian ini pilih file ISO-nya yang Windows 10, di sininya pilih Microsoft Windows. Kemudian di sininya pilih Spice lagi. Harddisknya biarkan saja 32 GB cukup. Prosesornya default, ini maksimal 1 GB saja ya. Karena Windows 10 itu 1 GB cukup kalau misalnya belum diapa-apakan.
Kalau misalnya sudah dimacam-macamin ya 2 GB lah. Kalau Windows servernya Windows 10-nya doang. Kemudian network karena tadi sudah bikin, pilih VMbridge 1. Jadi di dalam kelompok kalian harus sepakat. Jadi siapa yang pakai VMbridge 1, siapa yang pakai VMbridge 2 dan seterusnya. Jadi jangan sampai ketukar-tukar. Kemudian confirm, finish. Udah tinggal diklik start, terus nanti kalian lanjutkan instalasinya sendiri ya. Saya tidak akan memandu lagi untuk Windows 10 karena saya rasa kalian sudah pernah mungkin di tempat magang ya, seperti itu. Kemudian nanti kalian perlu mengumpulkan bukti bahwa kalian sudah menginstal Windows 10 dan Windows Server ya.